Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi berikut yang akan kami hadirkan adalah berkaitan dengan Baso Sukriyadi diringkus Satreskrim Polres Wajo yang dibantu oleh Satreskrim Polda Sulawesi Selatan karena telah tega mencabuli anak kandungnya sendiri selama 3 tahun sejak masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar hingga kelas 6. Peristiwa ini terjadi sejak tahun 2020 hingga 2023. Korban AS saat itu masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Karena kedua orang tuanya bercerai, korban tinggal bersama ibunya di daerah Buriko, Kecamatan Pitumpanuan, Kabupaten Wajo. Saat ibunya hendak merantau ke Papua, anak perempuannya dititip sementara ke mantan suaminya yang juga merupakan bapak kandung korban. Saat tinggal bersama bapak kandungnya di daerah Lacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, aksi bejat tersangka terhadap anak kandungnya terjadi. Usai menonton film dewasa, ayah bejat tersebut mulai melakukan aksi cabul terhadap putrinya sendiri. 2 tahun kemudian, ibunya pulang dari merantau dan korban kembali tinggal bersama ibu kandungnya. Di tahun 2024, aksi bejat pelaku kembali dilakukan saat korban dititipkan lagi. Kasus ini terungkap saat ibunya curiga melihat perilaku dan mental korban mulai berubah dan mulai mengeluh kesakitan pada alat vitalnya. Ibu korban pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Awal terungkapnya ketika ibu kandung korban di mana sudah cerai dengan suaminya, ini curiga adanya perubahan perilaku maupun perubahan mental. Tersangka berupaya kabur dengan melalui plafon dan atap rumah lalu bersembunyi di rumah tetangganya. Aksinya kemudian diketahui polisi dan langsung diringkus dan menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari kasus tersebut, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Ibtu Aditya Pandu, Kasatreskrim Polres Wajo. Selamat siang, Pak Aditya. Selamat siang, Mbak. Oke. Pak, ini kan pelaku sudah diamankan. Pasal mana kemudian yang akan dikenakan untuk menghukum tersangka? Pasal yang akan kami kenakan terhadap tersangka ialah pasal 81 ayat 1, 2, dan 3. Dan atau pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, Pak, mungkin pertama-tama bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai kronologis kejadiannya, awal mulanya. Ini bisa terungkap seperti apa, Pak, ceritanya? Baik, ini cukup menarik, Mbak. Jadi miris sekali peristiwa ini di mana anak kandung korban, anak kandung tersangka itu disetubuhi sejak kelas 3 SD hingga kelas 6 SD. Adapun peristiwa diketahui ini oleh ibu korban langsung, di mana ibu korban ketika tiba kembali dari rantauannya di Papua mengetahui bahwa anaknya sering murung, kemudian ketika diajak bicara tidak tanggap dan tidak nyambung, kerap tidak sambung, kemudian mengeluh kesakitan pada alat vitalnya. Kemudian ibunya atas curiga tersebut membawa ke rumah sakit puskesmas. Kemudian diidentifikasi bahwa mengaku sering disetubuhi oleh ayah kandungnya. Oke. Pak, lantas saat ini kan pelaku sudah diamankan begitu, Pak. Bagaimana dengan kondisi sang anak sendiri, Pak? Ini tentunya trauma berat dihadapi. Ya, betul sekali, Mbak. Saat ini sang anak sangat mengalami trauma berat dan belum bisa mengikuti pendidikannya yakni kelas 6 SD ini, Mbak. Jadi saat ini yang bersangkutan korban masih didampingi oleh kami dari unit PPA di bagian rehabilitasi anak. Kemudian juga ada pendampingan dari Dinas Sosial, Mbak. Oke. Mungkin bisa didalami lagi, Pak, mengenai modus dari ayah kandungnya ini melakukan aksinya. Apakah memang sejak dulu sudah dilakukan begitu, kemudian apa yang membuat ayah ini pada akhirnya tega berbuat demikian kepada anaknya? Hasil identifikasi kami terhadap pemeriksaan pelaku, Mbak, ditemukan ada kelainan, mungkin
lebih ke pedofil, Mbak, terhadap pelaku. Kemudian juga dari hasil identifikasi visum, tidak hanya bagian alas vital, di bagian anus juga diidentifikasi ada luka, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibtu Aditya Pandu, Kasat Reskrim Polres Wajo sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Iya, Mbak.